Yo, what's up guys, welcome to Daily Review. Buat kalian para pecinta film horor, pasti pernah nonton film horor Thailand tahun 2004. Judulnya adalah Shutter. Gila, itu film fenomenal banget. Bahkan sampai detik ini, film horor itu menjadi salah satu film horor terbaik gua karena memang fenomenal banget. Ngerinya bahkan sampai sekarang gitu, saking ngerinya gitu. Nah, kabar baiknya sutradaranya itu Banjong mengabarkan bahwa film ini di tahun 2024 itu sudah diremaster. Artinya audio visualnya sudah ditingkatkan sesuai dengan era sekarang, dan itu benar-benar bikin penasaran itu. Kalau di Thailand itu mereka udah merilis di versi bioskop, udah banyak bioskop, udah dibicarakan juga, kritikus juga para suka. Nah, untuk di Indonesia memang hak miliknya diambil oleh live streaming dari Klik Film, dan kalian bisa menonton secara eksklusif di Klik Film. Dan setelah nonton film Shutter ini, gila, kualitas remasternya nggak main-main, men. Di sini kualitasnya 4K, bahkan kalau kalian nonton di live streaming di Klik Film itu bisa HD dan juga 4K, puas banget. Yang tadinya di tahun 2004 itu kayak kita nggak terlalu merhatiin kualitas sinematografi ya, karena memang pada zaman itu ya kayak gitu adanya gitu. Tapi setelah nonton di tahun 2024, itu kayak nonton film horor baru yang ngerinya masih relate sampai detik ini. Yang gue suka dari film Shutter ini kan tentang dendam ya. Ada kekasih yang meninggal, tiba-tiba si cowok ini pacaran lagi dengan cewek lain, tiba-tiba dihantui karena dia balas dendam, termasuk juga dengan teman-temannya si Tun ini, karakter utama namanya Tun ya. Teman-temannya juga dihantui, bahkan dibunuh satu persatu, ditakut-takuti, dan akhirnya sampai lagi giliran si Tun dan juga Jane, pacarnya Tun yang baru ini, dikejar oleh si hantu wanita ini. Itu proses dikejarnya serem banget. Dan yang paling gue suka juga adalah plot twist di akhir. Yang kita pikir dia yang kayak motret kan, dia nyari hantu kan pakai potret gitu kan, trak, pakai yang polaroid gitu tuh, dilihat nggak ada, tak foto dilihat nggak ada, dipoto lagi, tak dilihat nggak ada, pas tiba-tiba dia dibanting tuh kamera, terus kameranya tiba-tiba jepret dirinya sendiri, ternyata hantunya selama ini ada ngegendong di pundaknya. Anjir, gue gue merinding sampai sekarang, men. Buat kalian yang udah nonton Shutter, buruan nonton versi remaster ini, puas banget, bener-bener merasa kayak nonton film baru. Bahkan ya, kalau di compare dengan film-film horor era sekarang, itu masih menang banyak si Shutter sih. Gila, padahal pada era itu serem banget sih. Padahal memang penggabungan kan kita sebenarnya sekarang nggak relate lagi kan dengan kamera yang pakai ruang-ruang negatif merah semua gitu, cuci foto di counter, itu kan nggak relate kan. Tapi entah kenapa nonton film ini kayak enjoy banget, merasakan kayak, pertama gue merasa nostalgia ya. Yang kedua gue merasa alur ceritanya sederhana tapi ngena banget. Seremnya masih sama. Padahal gue udah tahu tuh ya, titik-titik jump scare-nya tuh di sini, di sini. Tapi tapi gue masih kaget gitu. Bahkan gue dengar pakai TWS gitu kayak kecil mata. Gue tuh salah satu orang yang paling berani nonton film horor ya. Gue mau sendirian pun di bioskop. Gue bahkan pernah ya nonton film horor sendirian di bioskop, gue biasa aja. Tapi nggak tahu ya, kalau Shutternya agak beda. Kayak kalau kita bandingkan dengan film horor, gue merasa ini unsur horornya sama kayak Conjuring awal-awal zaman dulu ya. Itu serem parah gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin Gen Z dan juga belum nonton Shutter, mungkin kalian heran kenapa film ini menjadi film legend banget pada kala itu. Karena memang sutradara Banjong dan juga tim ini memang berangkat dari ide yang udah ada kiblat duluan ya, terutama di film-film Jepang. Dan di mana memang di tahun 2000-an itu film-film Hollywood pun bahkan benar-benar salut dengan perkembangan film horor di Asia. Kalian pasti ingat lah, ada film horor Jepang yang rambutnya panjang, baju putih, keluar dari TV, keluar dari sumur. Itu kan film Jepang kan. Itu di tahun 1998 judulnya Ringu, itu juga naik parah. Selanjutnya juga ada judulnya Ju-on the Curse di tahun 2000-an. Dan terakhir tuh ada di tahun 2002 judulnya The Dark Water. Itu keren banget gitu. Itu naik parah pada kala itu. Akhirnya Thailand juga nggak mau ketinggalan momen. Ada sutradara namanya Banjong ini, kemudian juga dia bikin skenario film yang kurang lebih mirip-mirip lah ya, hantu yang rambut panjang, bisa naik dinding, kemudian juga jump scare parah gitu. Nah, yang uniknya si Banjong ini menggabungkan properti kayak fotografi yang pada kala itu lagi happening dan juga mistis juga kita anggap, dan dengan balas dendam percintaan. Itu benar-benar relate dengan cerita orang-orang Asia terutama ya. Dan ini serem parah. Apalagi yang bikin benar-benar kita relate dan juga mengkidi itu kan ketika kita motret pakai handphone, tiba-tiba ada bayangan gitu yang kita anggap itu hantu gitu kan, mengkidi parah gitu. Itulah sepanjang film fokusnya di sana.
tiba-tiba mereka meneliti gimana ada hantu ditangkap dari kamera, dan ternyata ada masa lalu yang terkuak lebih dalam lagi dari karakter Toon ini dengan kekasih yang lalu yang jadi hantu ini, dan dia pergi ke kampung halaman untuk menyelesaikan, ternyata nggak selesai sampai situ, dan kejutan-kejutan dari babak 1, babak 2, babak 3, itu yang bikin gue benar-benar suka dengan film ini, nggak membosankan. Kalian tonton mungkin sampai 2, 5, atau 10 kali pun nggak akan bosan dengan ritme-ritme cerita, termasuk juga dengan ritme transisi dari jump scare. Kalau horor zaman sekarang kan jump scare tuh banyak juga yang berlebihan. Apaan sih? Tapi yang ini, meskipun kita udah tahu titik jump scare, yang masih serem parah, men. Salah satu adegan favorit gue dari film Shutter ini tuh ketika dia jalan di atap dengan rambut yang terjungkai ke bawah, dia ngejar si Toon. Wah, itu serem parah sih. Kayak bener-bener kayak berasa nostalgia sih buat teman-teman yang udah nonton Shutter. Nggak penasaran dengan versi remaster, parah sih. Coba tonton gitu ya. Secara keseluruhan gue puas banget dengan remaster dari film Shutter ini. Bener-bener selain nostalgia, di sini gue merasa kayak nonton film baru, puas. Dan gue memberikan skor untuk film Shutter versi remaster ini ada di angka 85 dari 100. So, buat teman-teman yang belum nonton, gue sarankan kalian nonton dan bisa ditonton langsung di Klik Film mulai 8 Desember 2024. So, thank you buat kalian udah nonton review ini sampai detik ini. Kalau kalian punya film menarik, film horor menarik yang pengen kita reaction juga review, silahkan tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.